Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak tengok trailer Godzilla X Kong The New Empire. Trailer official guys. Okay guys, jom kita tengok sekarang. Oh no, this. For most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. No. Uish. No. What else were we wrong about? Welcome to my world. Dinosaur baru. Won't you come on in? Oh ni Hollow Earth guys. Kong guys. This world has more secrets Uish. than we could possibly imagine. Miracles I get. No. Kong. Still, now and then. Species Kong guys. That's not Kong. Dekat kita Kong. What could have done this? Itu kau spesies Kong guys. Push. Kong. The New Empire. Bom dado. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Godzilla guys. Sebab keluar dari air padu. Dah atomic dia dengan warna pink guys. Dia dah kau bekerja sama guys. Welcome to my world. Okey guys, kita tengok penjelasan. Is that a mini Kita tengok Kong? penjelasan. Anak disco. Okey, kita tengok penjelasan trailer ni guys. Okey guys. Sorry lah. Godzilla Monsterverse berevolusi guys. Kali ini dia memiliki dorsal dan napas atom merah muda. Kong juga gak mau kalah. Tangan kanannya terpasang sarung tangan besi ala-ala Thanos. Di trailer Godzilla X Kong The New Empire ini, akhirnya kita juga ditunjukkan penampakan sosok yang digadang-gadang akan menjadi villain utama di film ini, Skarky. Skarky nama dia. Dah betul kamu. Gara-gara Titan ini, Godzilla dan Kong sampai lari bersamaan buat melawannya guys. Asli epic banget. Epic, Di sini epic. juga terkuak fakta bahwa di Hollow Earth masih ada peradaban suku Iwi yang hidup. Kutu film akan menjelaskan ritual apa yang dilakukan mereka yang melibatkan Jia di sana. Sosok apa sebenarnya yang ingin mereka bangkitkan? Mari kita bahas trailer ini guys. Godzilla X Kong The New Empire. Trailer ini dibuka dengan pemandangan salah satu fasilitas Monarch yang mengelilingi sebuah lubang di pantai. Karena di trailer ini ada adegan di mana Scar King muncul ke permukaan dan mengamuk di pantai, kemungkinan lokasi ini merupakan salah satu dari 3 file vortex alias gerbang menuju Hollow Earth yang ada di permukaan bumi. Di film Godzilla vs Kong, file vortex ada di Antartika. Di series animasi Skull Island, file vortex juga ada di Skull Island. Dan ini kemungkinan adalah visual file vortex yang ada di dasar laut yang dijelaskan di beberapa komik Monsterverse. Kutu film sempat mengira kalau ini tuh lokasi bekas ledakan bom nuklir di Bikini Atoll, seperti yang diperlihatkan di series Monarch Legacy of Monsters. Sehingga dengan begini, jadi jelas kemana perginya Godzilla sesaat setelah ledakan tersebut hingga tidak terlihat lagi. Bisa jadi Godzilla masuk file vortex tersebut.
Nah ini nih, awalnya aku tuh film ngira kalau kita bakal ngelihat sosok Titan Shimu di rangkaian adegan piramida Mesir ini. Seperti yang terlihat di foto bocoran beberapa bulan lalu. Ternyata yang muncul adalah tangan raksasa yang dilengkapi dengan sarung tangan besi. Ini tangan Kong guys. Banyak yang berteori bahwa ini adalah kejadian setelah Kong kehilangan kapaknya, yang mungkin disebabkan oleh pertarungannya dengan Scar King. Sehingga sebagai gantinya Kong dipasangi sarung tangan besi ini. Asli, pas kutu film lihat pertama kali tangan ini, kirain bakal ada sosok mekanik Kong alias Kong versi robot yang pernah muncul di film King Kong Escapes tahun 1967. Ternyata ini Infinity Gauntlet versi Kong guys. Kalau bocoran foto Shimu beberapa bulan lalu memang benar, mungkin adegan ini memang menuju ke peristiwa munculnya Titan tersebut guys. Karena di film ini villain utamanya kemungkinan adalah Scar King, maka sosok Shimu ini bisa jadi cuman Titan pelengkap aja guys. Gak beda jauh sama Nozuki, yang di film Godzilla vs Kong penampilannya cuman sesaat. Kalau Titan Shimu jadi villain utama, itu rasanya gak mungkin guys. Karena pihak studio pasti tahu bahwa karakter villain itu harus memiliki sifat dan motif yang kuat. Scar King sudah punya motif sejak masa lalu guys, yaitu membalaskan dendam bangsanya terhadap bangsa Godzilla. Jadi Scar King cocok buat jadi villain utama. Kemudian di sini diperlihatkan keadaan Hollow Earth yang indah, lengkap dengan gerombongan Leafwing yang selalu ada. Karena bentuknya yang berbeda, nampaknya pesawat yang digunakan buat masuk ke sana bukan buatan Apex Cybernetics lagi guys. Kemungkinan buatan Monarch sendiri. Apex Cybernetics nampaknya sudah bangkrut akibat petingginya yang udah meninggoy. Di sini kita diperlihatkan tokoh lawas Eileen Andrew bersama dengan tokoh baru bernama Stephen Randa yang diperankan Dan Stephen. Dia siapanya Bill Randa guys. Perasaan sejak series Legacy of Monsters, kerabatnya Bill Randa banyak amat. Mungkin dia anaknya kali ya, sama kayak Hiroshi Randa. Jadi mereka keduanya mungkin kakak adik mungkin ya. Kedatangan mereka ke Hollow Earth kemungkinan mendapatkan kabar bahwa fasilitas Monarch di sana dirusak oleh si pemilik telapak kaki yang menempel di dinding sekaligus lokasi fasilitas Monarch ini. Di sini Eileen Andrew berkata itu bukan jejak kaki Kong. Ya pastinya kalian bisa menebak siapa pemilik telapak kaki kera ini selain Kong. Ya, Scar Ini scene King, yang guys. membuat kutu film kaget. Kirain yang muncul Scar King. Tinggi banget. Ternyata itu adalah bayangan dari sosok spesies Kong kecil ini. Ada beberapa tanggapan mengenai munculnya bayangan sosok Kong ini di balik kabut. Ada yang beranggapan bahwa ini bukan sembarang bayangan, tapi memperlihatkan bahwa sosok Kong kecil ini bisa mengecil dan membesar. Kutu film awalnya meremehkan tanggapan tersebut karena menurut kutu film itu hanya ilusi optik yang disebabkan karena cahaya Hollow Earth berasal dari berbagai arah, sehingga membuat bayangan Kong kecil ini seakan sangat besar. Tapi setelah kutu film lihat-lihat dengan teliti, di scene ini sumber cahaya yang menyebabkan bayangan ini berasal dari atas. Itu artinya sosok Kong ini tadinya memang berbentuk raksasa guys. Ukuran 2 kali lipat dibanding Kong. Apakah dia adalah Scar King yang memang memiliki kekuatan mengecilkan diri? Sungguh menjadi misteri guys. Silahkan komentar di bawah guys ya. Kemudian diperlihatkan Kong memasuki sebuah jurang di Hollow Earth. Itu adalah bekas peradaban bangsa Kong guys. Dibuktikan dengan scene berikutnya yang nampaknya itu adalah flashback ke masa lalu, yang dimana ribuan bangsa Kong masih mendiami Hollow Earth, dipimpin oleh Scar King. Ternyata sosok Scar King yang menduduki singgasana ini botak guys. Dia nampak sudah tua jika dibandingkan bangsa Kong yang diperlihatkan di sini. Dan dia memiliki ras yang berbeda. Basic tubuh bangsa Kong normal adalah gorila, sedangkan Scar King nampaknya seperti simpanse. Kutu film mau bilang dia mirip orang utan, tapi setelah dilihat-lihat agak beda sih. Tapi gimana menurut kalian guys? Ada teori lain mengenai scene gerombolan bangsa Kong yang dihampiri Scar King ini, yaitu bahwa ini bukanlah flashback ke masa lalu, melainkan pertemuan pertama Kong dengan bangsanya di Hollow Earth. Banyak yang bilang kalau bangsa Kong berjenggot putih di tengah ini memanglah Kong. Dan otomatis Scar King sebagai pemimpin bangsa Kong yang tersisa itu muncul di hadapannya.
Sejak pertemuan itulah konflik Kong dan Scar King terjadi, hingga menuntun Kong ke pertempuran yang membuatnya kehilangan kapak dorsal dan tangan kanannya yang terluka. Hingga Monarch mengharuskannya membuat sarung tangan besi untuk Kong. Tapi ini masih sekedar teori guys ya. Gimana menurut kalian? Untuk pertama kalinya kita diperlihatkan dengan gerombolan Death Jackal secara live action. Setelah sebelumnya makhluk mirip anjing ini cuman muncul di komik-komik Monsterverse aja guys, seperti komik The Birth of Kong dan Kingdom Kong. Selanjutnya ini adalah rahasia baru yang terbongkar. Ternyata di Hollow Earth masih ada peradaban suku Iwi. Suku Iwi yang dikenal sebagai penduduk Skull Island memang awalnya berasal dari Hollow Earth guys. Di sini terlihat bahwa mereka menahan Stephen sama ini orang ngapain lagi dah? Lah tanda-tanda nih muncul lagi trio kocak. Bro, mana dua sohibu yang lain? Ya jadi Barney memang ada lagi di film ini guys. Madison Russell juga ada tapi belum diliatin di trailer ini. Kalau yang satu lagi gak tahu bakal muncul apa enggak. Soalnya di daftar cast dia gak ada guys. Ya aku tuh film kurang suka sih sama trio kocak ini. Dia juga ada di film ini guys, bahkan nampaknya dia menjadi karakter kunci. Di sini dia nampaknya melakukan sebuah ritual yang mengharuskannya menaiki tangga yang sangat tinggi. Biasanya di film-film King Kong ada sebuah upacara pengorbanan untuk Kong. Tapi menurut Kutu Film ini bukanlah ritual seperti itu. Kutu Film jadi ingat ketika Dr. Serizawa berjalan di tangga Godzilla Temple untuk membangunkan Godzilla di film Godzilla King of the Monsters. Jika dilihat dari warna di sekitar peradaban itu, warnanya sangat identik dengan warna es di scene yang ini. Scene di mana Godzilla membeku hibernasi. Sehingga ini bisa jadi bahwa ritual ini bertujuan untuk membangkitkan Godzilla. Ini tadi. Godzilla yang sudah bercampur dengan energi peradaban suku Iwi. Asli coy, ini keren banget. Kutu Film gak mengira bahwa evolusi Godzilla Monsterverse akan sejauh ini. Kutu Film gak ngira kalau bocoran mainan kemarin bener-bener real. Godzilla Evolved. Godzilla dengan dorsal dan nafas atom pink. Gak enak banget ya harus nyebut warna pink. Tapi kalau disebut ungu pun, ini bukan ungu guys. Ini benar-benar merah muda. Kutu Film setuju sih kalau ini Spiral Heat Ray Godzilla Millennium versi Monsterverse. Referensi desainnya pasti dari sana. Betul. Teori sementara bisa disimpulkan bahwa suku Iwi membutuhkan Godzilla untuk membantu Kong melawan Scar King. Nampaknya Scar King mencium aroma-aroma persekutuan Kong dengan Godzilla sebelumnya atau aroma-aroma persekutuan Kong dengan manusia yang tidak disukai Scar King. Scar King ingin bangsa Kong menjadi teratas di bumi, sehingga ini menjadi alasan kenapa Scar King sampai muncul ke permukaan untuk membantai manusia maupun membasmi Godzilla. Ini juga disebabkan dendam masa lalu yang dimana bangsa Kong dan Godzilla berperang. Tapi sekali lagi ini masih teori guys, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah ada di film maupun komik-komik sebelumnya guys. Kemarin kita dikasih lihat foto ini. Kutu Film sempat ngira bahwa yang membeku ini adalah Space Godzilla, Zozla Halawa yang dimaksud suku Iwi sebagai Godzilla terbang pemakan bintang. Karena di saat yang sama Spiral Studio juga merilis figura batu ini guys, sehingga Kutu Film mengira bahwa ini Diamond Space Godzilla. Dan sekarang sudah terjawab ya bahwa ini adalah Godzilla yang sedang berhibernasi, memungkinkannya mendapatkan energi peradaban suku Iwi dari Hollow Earth. Tapi di sini Godzilla tidak bangkit dari Hollow Earth ya, dia bangkit dari daerah bersalju yang mungkin terhubung ke Hollow Earth. Scene ini mirip ketika Godzilla pertama kali bangkit dari es di film King Kong vs Godzilla tahun 1962. Di atas Godzilla juga ada helikopter guys, mirip banget sama film tersebut. Kutu Film juga notice kalau Godzilla kali ini punya dorsal yang lebih banyak, ditambah sebuah taji yang muncul di tangannya. Kutu Film paham sih kenapa Godzilla kali ini lebih kurus. Ya bayangin aja guys, mungkin dia udah hibernasi lama gitu, karena pasokan radiasinya kurang, dia jadi kurus. Sebenarnya dia hibernasi gak lama-lama amat sejak kejadian Godzilla vs Kong, karena di sini Island Andrew juga masih ada. Ya mungkin hibernasi selama 2-3 tahun mungkin ya. Entah apakah Godzilla berhibernasi atas kehendaknya sendiri atau dia kalah dari sesuatu.
masih misteri guys. Nah ini nih momen langkah paling epic di Monsterverse. Kedua Titan ini lari side by side. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin Kutu Film katakan soal adegan ini, tapi nantilah ya, soalnya agak personal. Asli mereka kayaknya saking dendamnya pengen mukul dada musuh yang ada di depannya sampai lari kayak gitu. Bentuk badan Godzilla yang agak kurus di sini makin kelihatan ya guys. Dan trailer ini ditutup dengan Kong kecil yang tadi. Barney menyebutnya Mini Kong. Nampaknya dia terlalu ramah jika memang dia adalah Scar King yang mengecil. Gimana menurut kalian guys? Now and then. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal trailer Godzilla and Kong The New Empire. Film ini direncanakan bakal rilis pada tanggal 12 April 2024, tapi masih bisa berubah-ubah setiap waktu guys. Kutu Film akan bahas lagi jika ada fakta menarik lain di trailer ini guys ya. Terima kasih sudah nonton, silahkan klik like-nya jika kalian suka, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai Monsterverse. Saya Kutu Film, see you in the next video. Oke guys, terima kasih karena menonton channel saya. Jumpa lagi di video selanjutnya guys. Komen terbaik. Oke guys, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.